Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalahu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina, amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, sampai-sampai qasidah yang pian baca dan sholawat yang pian baca untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Rasulullah bertambah keagungannya dengan qasidah dan pujian yang pian baca, tapi justru pujian dan qasidah syairan yang pian baca menjadi mulia karena sebab memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Karenanya para hadirin rahimakumullah, kita sangat beruntung. Kenapa? Apabila di tempat itu digunakan untuk memuji Rasulullah, tempatnya menjadi tempat yang terbaik. Panitia yang menjadi tim suksesnya Nabi Muhammad, bukan tim suksesnya politik yang sebentar lagi akan datang. Bukan tim suksesnya partai ini, partai itu, tapi menjadi tim sukses yang sebenarnya. Tim suksesnya siapa? Nabi Muhammad. Adanya maulid yang semacam ini bukan hanya peringatan tahunan saja, tapi insya Allah ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukan karena makanan yang ada di dalamnya, bukan karena ada apapun yang ada. Jazahullah khair yang menyumbangkan hartanya, beruntung mereka yang menyumbangkan hartanya, menyumbangkan waktunya, menyumbangkan tenaganya semata-mata untuk nama Muhammad. Mudah-mudahan berkat Nabi kita berezekian berataan. Rezeki kita nggak akan putus berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kata Rasulullah, yang cinta kepadaku nanti dia satu derajat di surga bersamaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung hadirin orang yang cinta kepada Nabi. Kita muhadir majelis maulid beruntung sekali. Kenapa? Tidak semua hati yang Allah kaitkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Tanda daripada cinta seseorang itu yang pertama cintanya kita adalah ittiba, yaitu ngikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Nabi itu bawa dua, yang pertama akhlak dan sunnahnya. Ya, yang kurang-kurang akhlak zaman sekarang ini para hadirin krisis akhlak. Zaman sekarang krisis akhlak. Makanya ya jangan bangga kalau punya ilmu. Jangan bangga. Ilmu itu bukan segala-galanya, tapi ilmu itu menjadi segala-galanya apabila ada akhlak di dalamnya. Pian mondokkan anak ke pondok-pondok pesantren bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi untuk belajar adab. Kalau ilmu buka kitab bisa belajar. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih, tinggal buka HP, ada sana PDF. Ada kitab-kitab, gampang. Mau jadi orang alim, iblis sudah paling alimnya. Ya, tapi iblis tidak mempunyai akhlak. Maka dari itu Nabi mengatakan bahwasannya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan daripada akhlak. Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis bahwasannya kata Rasulullah, innalillahi 360 akhlaqan. Allah tuh punya akhlak 360. Faman hamalaha wahidan, siapa orang yang mempelajari atau membawanya satu saja, ya ketika dia meninggal dunia ma'at tauhid, dengan mengagungkan Allah, bawa satu akhlak, mati, kata Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Orang Banjar luar biasa, bahkan di maulid ketika ada ceramah, ulun lihat nggak ada yang bicara, sedikit, nggak ada insya Allah. Kemarin ulun ceramah di ujung dunia, ujung akhirat itu Pak, itu baru ceramah ribut, la Allah. Ulun assalamualaikum langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, boleh ribut ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan akhlaknya seseorang kalau dibacakan sejarah tentang Nabi Muhammad dia berbicara, apalagi yang dibacakan firman Allah. Korek kita tadi Masya Allah liwar benar ya, suaranya bagus Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat kepada Sidin, kabul hajat insyaallah, amin ya rabbal
bagus. Kadang-kadang ada orang ketika dibacakan ayat Quran ngomong sendirian, nggak tahu yang diomongin apa, ya, kayak nggak ada kesempatan untuk berbicara. Ya, setelah ini pian bulik ngomong sorangan sampai subuh, nggak ada yang larang. Jangan di acara yang semacam ini. Akhlak kita ketika peringatan maulidnya Nabi, dan banyak daripada akhlak-akhlak. Intinya para hadirin, kalau kita mati meninggal dunia bawa satu akhlak daripada 360 akhlaknya Allah, maka kita pasti masuk ke dalam surga. Ya. Yang kedua, sunnahnya Nabi. Ayo, kalau kita cinta bujur-bujur kepada Rasulullah SAW, hidupkan sunnahnya Nabi di rumah-rumah kita. Sunnah yang mudah-mudah. Pian kalau mau sunnah langsung, ulun mau bangun malam ini sholat tahajud 1000 rakaat. Kayaknya nggak mungkin rasa ulun. Ya, bangun 1000 rakaat sholat, ya Allah, berat benar, ya berat. Tapi yang mudah-mudah aja. Seperti apa? Seperti siwak, ya. Dan ini manfaatnya banyak. Kata guru-guru kami di Tarim, itu manfaatnya yang paling besar ketika pian sakaratul maut, pian semuanya akan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang ketiga, bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencintai para sahabat dan keluarganya. Jangan mau diprovokasi. Sekarang ada orang yang menggembar-gemborkan kita untuk benci kepada sahabat dan keluarganya Nabi. Ada yang memalingkan kita dari sahabatnya Nabi, hanya fokus kepada keluarganya Nabi. Salah juga. Karena sahabatnya Nabi adalah sekelompok manusia yang mendukung daripada dakwahnya Nabi. Siapa yang memasang badan di depan ketika Nabi dihina? Sahabat. Siapa yang memasangkan tubuhnya ketika Nabi akan dilempari kotoran? Sahabat. Siapa yang membantu dakwah Nabi dengan hartanya, membeli sumur seperti Sayyidina Uthman? Sahabatnya Nabi. Maka dari itu, kalau pian cinta kepada keluarganya Nabi, cintailah juga sahabatnya. Dan kalau kita cinta kepada sahabatnya, cintailah juga keluarganya. Ya, zaman sekarang ada orang yang mau memprovokasi bangsa Indonesia, bahwasannya bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang paling cinta dengan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang ingin membubarkan hal itu. Dia ingin menjauhkan pian kepada Nabi Muhammad melalui keluarganya, melalui keturunannya. Ingat, katanya Sayyiduna Abu Bakar, dia bilang, urgubu Muhammadan fi ahli baitih, fa innani wallah la Fatimah binti Muhammad ahab ilayya binisbah Aisyah binti. Ujar Sayyidina Abu Bakar, dekatilah, raihlah cinta Nabi pian Nabi Muhammad melalui keluarga dan keturunannya. Demi Allah, aku, kata beliau, aku Abu Bakar ini lebih cinta kepada Fatimah putri Nabi daripada Aisyah putriku sendiri. Subhanallah. Ya, maka dari itu ikutilah ulama-ulama terdahulu yang mereka mengajarkan cinta kepada sahabat dan kepada keturunan dan keluarganya Nabi. Agar apa? Agar kita dapat cintanya Nabi. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan acara yang semacam ini langgeng selama-lamanya. Acara yang semacam ini menjadikan desa ini dijauhkan daripada bala musibah. Allah Subhanahu wa taala jaga warganya. Allah Subhanahu wa taala makmurkan penduduknya. Allah Subhanahu wa taala banjirkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala jaga kita semuanya daripada fitnah dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala selalu dekati kita kepada Nabi dan Allah mendekatkan Nabi kepada kita.